You know what guys? She said, lu gak tahu sih Ri, sebenarnya gue yang suka duluan. What? Like wow, jadi persahabatan kita selama ini apa? Dia menertawakanku, dia bilang, hah? Modelan kayak lu mau nginep di GH Universal. Levelan lu mah ibis sekali, hahaha, sambil ketawa gitu. Another day, another story. Kali ini aku bakalan share soal teman yang aku jauhi episode 4. Teman yang aku jauhi episode 3 tuh udah tayang dan itu rame banget. Dan ternyata kalian suka banget ya video-video model julid online kayak gini. Ya gak sih? Selain aku sharing pengalaman aku di masa mudaku pernah ditusuk berkali-kali sama sahabat, teman dekat, ataupun ya mungkin bisa disebut teman yang pernah ku anggap deket banget. Aku juga bikin tutorial makeup yang makeup looknya kayak gini loh. Cakep banget gak sih? Ini pakai makeup lokal. Dan beberapa produk yang aku pakai ini ada yang baru banget launching. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol, kita opening dulu dong ya. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Prince. Sebelum lanjut ke tutorial makeupnya sambil ngobrol online, seperti biasa siapin dulu teh, kopi, minuman sugar, cemilannya. Karena aku yakin sepanjang video kayak bakalan gondok banget. Karena rasa gondoknya tuh masih meninggalkan jejak sebenarnya ya di aku hingga detik ini. Tapi nggak apa-apa, aku sudah memaafkan. Oke, kayaknya nggak perlu panjang lebar lagi. Yuk, kita mulai ceritanya. Let's go. Please bear with me. Ini bare face cookie nih. Lagi ada beberapa redness. Kita pakai softline dulu. Oke, aku nggak bisa pakai softline tanpa melihat kaca. Wait. Apakah kalian sudah siap julid online ya? Oke, mari kita bercerita tentang story hari ini. Kayaknya asik nih ya kali ini kalau story-nya ngebahas soal kisah mudaku yang ditusuk berkali-kali. Dan ada juga yang diomongin sampai akhirnya nyampe ke telingaku sendiri sama orang-orang yang dulu pernah jadi teman terdekat. Emang bener ya yang namanya teman terdekat tuh ya kadang ya ujung-ujungnya kita bakalan tahu gitu. Dia suatu saat tuh bakalan kelihatan mana teman yang bener-bener harus di-keep, mana yang harus dijauhi. Dan bener yang dibilang kadang musuh terbesar kita itu ya orang yang kenal baik sama kita. Mulai dari mana ya? Kayak waktu aku masih sekolah kali ya. Nih bakalan cerita sedikit kisah cinta monyet, gak apa-apa lah ya. Aku bakalan bahas kisah SMP ku. SMP kelas 2 udah pacaran. Centil ya aku ya. Sebenarnya lebih ke ngikutin tren sih ya pada saat itu, karena nggak yang ngerti banget, tapi ya setidaknya suka lah gitu ya. Udah mulai ngerti suka-sukaan gitu. Terus karena teman-temanku pada pacaran, ikutan dong biar nggak ketinggalan tren. Terus aku dekat dengan satu cowok yang hitungannya saat itu lumayan hits ya di kalanya gitu. Tapi nggak tahu berapa lama ya, lupa aku. Tapi pada akhirnya putus dong ya. Ya orang kan kalau pacaran kalau nggak nikah ya putus. Tapi kan masih bocah ya, nggak mungkin lah nikah saat itu ya, putus. Nah aku punya sahabat saat itu, sahabat yang gini banget. Temen deket tuh banyak, tapi yang bener-bener sahabat itu pas SMP tuh dari kelas 1 sampai kelas 2 itu ada satu orang. Pokoknya saking deketnya aku sampai pulang sekolah telepon-teleponan sama temanku ini. Karena saat itu ku anggap sahabat ya. Pokoknya gini banget, apapun ku bela-belain lah buat dia. Karena aku ngerasa bahwa oke, persahabatan bagai kepompong. Belum sadar gitu ya bahwa ternyata orangnya Nah, lalu seingatku tuh aku baru putusnya nggak lama sama si cowok yang hits itu. Lalu tiba-tiba aku melihat kok dia ngobrol bareng gitu loh di sekolah. Sahabatku ini ngobrol bareng sama si mantanku yang baru banget putus gitu. Kayaknya putusnya juga belum nyampe sebulanan gitu. Lupa aku sumpah. Terus abis itu aku konfront ke sahabatku ini karena kok dia jadi menjauh, nggak mau makan siang sama aku. Bocah banget ya, nggak mau makan siang sama aku. Terus kok dia terlihat
makan siang sama mantanku. Terus ku tanya dong, kok kamu dekat sama mantanku? Dia nangis ditanya gitu. Dia bilang, iya Ri, maaf ya, gue jadian sama dia. Nangis tapi dia, kenapa? Kan udah mantan. Tapi sebut kayak sakit gitu ya. Kok ya sahabat sendiri merahasiakan kejadian dia jadian sama mantanku gitu, kok nggak cerita-cerita lagi gitu. Berarti kan emang dia nggak enak dan menjauhi aku karena kondisi itu kan. Terus aku bilang, iya ya udah, itu kan udah mantan gitu, tapi ya kenapa harus mantanku? Emang gak ada yang lain? Kayak aneh gak sih di posisi dimana saat itu ya aku masih bocah aja bisa mikir kayak udah mantan nih, mantanku, terus nih sahabatku, kayak aku apa-apa cerita sama sahabatku dong ya pasti. Kok ya dia mau gitu jadian sama mantanku? Aku ya awkward dong. Dia kayak tahu cerita semuanya, terus dia jadian. Terus ya apa dia nggak gimana gitu? Nggak jijik gitu? You know what guys? She said pas aku tanya, kenapa nggak sama yang lain? Kenapa harus mantanku gitu yang jadi pacar kamu? Aku inget banget, selalu kenang hingga kini. Dia jawab, Gemini ya, tipikal yang oke, tapi ternyata pendendam. Lu nggak tahu sih Ri, sebenarnya gue yang suka duluan. What? Like wow. Jadi persahabatan kita selama ini apa? Kayak kasusnya Im Juk Kyung sama Kang Sujin ya. Mungkin kalau di era sekarang dia bakalan viral ya. Aneh banget lu, sahabatan tapi sebenarnya sih nggak apa-apa ya karena udah jadi mantan. Cuma ada etika dalam persahabatan gak sih? Aneh kan ya? Aneh kan? Apa perasaanku doang? Aneh sih. Tapi sejak saat itu aku putuskan bahwa oke, kita masih bisa berteman, tapi kita sudah tidak bisa deket deh kayaknya. Karena sorry to say, di saat itu aja aku langsung bilang sih, maaf banget kayaknya kita udah gak bisa bertemanan kayak dulu lagi. Karena awkward aja gitu. Aku gak mau mendengar cerita dia sama mantanku. Ya gak sih, aneh banget. Jadi sejak kejadian itu cari teman baru lagi. Sumpah ya, rasanya tuh aku masih inget banget rasanya, feel-nya saat itu lebih sakit daripada pas putus cinta. Ya Allah, mic-nya kecabut, jadi aku ceritanya pakai voice over aja, harap maklum ya. Ini kisahnya pas aku udah kerja sih. Aku punya sahabat, sebutlah dia si A, dan dia ngenalin aku ke teman deketnya, yaitu si B. Ini dua-duanya sama-sama perempuan. Julid bin toksik untuk diri mereka sendiri ya, pokoknya mereka cocok lah ya, mereka berdua tuh. Posisinya tuh seperti yang aku bilang, aku udah kerja dan si B juga udah kerja, si B ya bukan si A. Terus si B minta tolong ke aku, saat itu kan aku masih suka nyanyi buat isi acara kantornya si B. Udah deal harga, udah mau cuti nih akunya, tiba-tiba dibatalin. Dia yang batalin, besokannya dia bilang lagi, Ri kalau lo gue jadiin cadangan bisa gak? Harusnya yang nyanyi tuh penyanyi lain, tapi dia belum tentu bisa. Jadi lo standby di hari itu, misal si penyanyi gak bisa, lo langsung gantiin ya. Aku mikir kayak wah gila banget nih orang ya. Terus aku langsung to the point bilang, sorry nih aku kurang berkenan sih dijadiin cadangan. Lagi pula aku banyak kerjaan di kantor dan aku bukan pengangguran juga kan, jadi lain kali aja ya. Rasanya berani bilang tidak tuh saat itu kayak aneh sih. Wah ini kalau misalnya aku bilang oke, aku diinjak-injak, jadi sepertinya aku harus bilang tidak. Nggak enak sih, kita kenal gitu baik kan. Tapi kalau aku bilang tidak pasti orangnya juga marah. Tapi satu sisi aku mikir bahwa kenapa aku harus mikirin orang lain saat orang lain itu nggak mikirin rasanya jadi aku gimana. Terus setelah itu aku berani bilang tidak guys, hingga detik ini. Kalau tidak ya tidak. Oke, kisahku dengan si B sudah selesai. Sekarang aku mau menceritakan kisahku dengan si A. Nah, tadi kan aku kenal sama si B, itu dikenalin sama si A ya. Nah sekarang aku mau ceritain kisahku dengan si A. Itu juga gak jauh beda dramanya sama si B. Ya namanya mereka berteman kali ya, A sama B. Jadi gak beda jauh sesungguhnya. Tapi aku kayak ya udahlah, karena saat itu aku kayak masih bocah ya, jadi kayak ya udahlah. Nah ceritanya itu pas aku lagi kuliah, flashback tadi udah kerja terus balik lagi nih kuliah ya. Ini pas zaman aku masih mau magang. Ini kejadiannya pas aku lagi kuliah deket-deket semester akhir gitu, sebelum skripsi aku mau magang. Nah si A itu, temanku yang A itu mencoba menghasutku. Lo gak bakalan bisa magang sambil skripsi, itu bakalan ribet banget, mendingan lu cuti. Itu aku dikasih tahu kayak gitu kayak berkali-kali. Lo gak bakal bisa, gue aja gak bisa, dia bilang gitu kan. Terus aku mikir dong, kalau misalnya aku sampai nurutin omongannya dia, aku cuti
cuma demi biar bisa magang gitu, padahal magangnya juga cuma sebulan 2 bulan gitu, aku bakalan bayar, terus aku bakalan telat kuliah, terus nanti kalau misalnya telat kuliah aku susah cari kerja gimana? Aku langsung mikir kayak gitu. Terus belum orang tua aku mesti biaya lagi, aku postpone. Kayaknya enggak deh, seberat apapun aku harus bisa beresin kuliahku sambil magang. And you know what, ternyata beres, bisa tuh aku. Bahkan hitungannya aku beres kuliah itu 3,5 tahun. Tapi tetep aja kampusku kalau misalnya wisuda mas tahun sekali. Tapi aku bisa. Dia temanku si A itu sih kayaknya cuti ya, cuma buat magang. Ribet banget gak sih? Kenapa gitu? Tapi nggak tahu ya, tiap orang mungkin ada yang beda ya. Ada yang bisa nyambi, ada yang enggak. Tapi kan sayang banget ya, kayak cuma magang kok, dan itu hanya sebentar kok. Bisa, jangan sampai keluar duit lagi cuy. Orang tua udah susah payah ngebiayain kuliah. Gila loh, orang tua aku. Iya, aku bisa kuliah aja bersyukur alhamdulillah hingga detik ini. Kayak ya Allah, alhamdulillah aku bisa kuliah. Kalau ngelihat orang tua aku dulu kayak gimana susahnya. Jangan sampai ada biaya tambah-tambahan lagi. Aku tuh paling anti kalau misalnya remet-remetan gitu kan. Biaya kuliah nambah ya. Ada biaya remet mata pelajaran gitu kan. Aduh, jangan sampai deh. Aku mikirin, aduh orang tua aku nanti cari duitnya kayak gimana lagi. Ntar ngutang-ngutang lagi. Jangan sampai. Kalau bisa cepet-cepet kerja. Dan akhirnya kalau kita yakin bisa, pasti bisa, ya gak sih? Kadang tuh emang ada yang kayak gitu kan, seperti yang aku bilang di video sebelumnya. Kadang tuh teman dekat kita pun bisa jadi musuh terbesar kita. Udah berapa kali aku mau dijatuhin sama teman deket sendiri. Akhirnya saat itu juga untungnya aku pintar dan aku sadar, enggak deh kayaknya aku bisa. Dan saat itu juga aku jauhi. Pas dia ngomong kayak gitu, aku ngerasa wah toxic nih orang nih. Mau nyoba toxikin aku ya, mau mencoba menghancurkanku ya. Tidak akan bisa. Kayak kalau masalah duit ya, no. Aku sadar orang tuaku bukan orang mampu kayak orang tuanya mungkin. Jadi jangan sampai aku ngerepotin orang tuaku lagi sampai ada biaya kuliah yang nambah-nambah. Aduh, jangan sampai deh. Dulu mikirnya mendingan aku lulus dengan nilai ngepas daripada remet. Aku mikirnya dulu gitu. Dan pengen cepet-cepet beres kuliah biar bisa kerja, biar bisa nanggung diriku sendiri. Dan akhirnya beres kuliah pun aku buktikan aku sudah langsung kerja. Ngeri banget ya kalau misalnya aku sampai nurutin kata-kata si temenku itu. Aku nggak tahu hidupku kayak gimana sekarang. Serem banget loh, sumpah. Pokoknya kalian tuh bakalan ada di titik dimana penentuan itu temen tuh baik apa enggak sih buat kalian. Pasti bakalan ada di titik itu. Gila banget. Aku berusaha menjauh sih setelah itu karena aku sadar ini orang toksik banget. Tapi hingga detik ini pun dia berusaha mendekati, aku berusaha menjauh. Ya sebatas ya say hi aja tapi gak mau deket-deket. Ngeri banget sama orang kayak gitu kan ya. Lalu kejadian lagi nih dengan orang yang sama, si A. Kayak banyak banget ya kisahnya. Cerita toksiknya tuh banyak banget ya. Ya pas aku kan kerja duluan ya, baru si Papap kerja. Ini posisinya aku udah sama Papap. Papap tuh udah kerja sebenarnya tapi resign beberapa kali gitu karena nggak cocok. Akhirnya udah memutuskan lah dia menyusulku ke Jakarta si Papap. Lalu pas sampailah dia kerja di Jakarta, si A ini menggosok aku. Ngapain lo pacaran sama orang yang kerjanya di perusahaan gitu? Kan gajinya kecil. Ngapain laki lo kerja di situ kayak nggak ada perusahaan lain aja? Padahal saat itu posisinya yang temanku si A itu belum kerja, belum lulus kuliah juga. Terus aku udah males banget ya menanggapinya. Aku cuma bilang ya udahlah, bagus dia kerja daripada nganggur. Nggak tahu sih dia tersinggung nggak ya? Bodo amat lah ya. Soalnya kan yang tersinggung tuh aku ya. Ya udah sih gitu. Yang penting kan halal ya kerjanya. Rezeki nggak ada yang tahu kali. Gaji besar kecil itu tergantung kita tahu. Menurut kita besar apa kecil gitu, cukup apa enggak? Buktinya sampai sekarang aku cukup-cukup aja sama suami. Yang penting tuh kerja ya, cowok tuh yang penting kerja halal, nyari duit. Udah masalah rezeki itu ada porsinya masing-masing tiap orang. Percaya aja udah. Tenang, kalau kita ngerasa cukup, kita yakin ya kita gak bakalan ngerasa kekurangan. Selalu ya cukup aja. Aneh banget emang itu orangnya. Emang pada dasarnya ada ya orang yang seneng banget ngeliat orang lain jatuh. Mungkin dia sedang di bawah, terus dia sedang mencari teman ya untuk menemaninya saat di bawah gitu loh. Seneng banget bring people's down. Hati-hati tuh sama orang kayak gitu. Kita berpikir tujuannya baik, tapi ternyata dia punya tujuan lain di balik itu.
Hati-hati. Dan orang itu juga yang ngetawain aku dulu pas aku ajak nginep di hotel gitu, jalan-jalan bareng-bareng ke Bandung, yuk kita yuk nginep di GH Universal. Pada saat itu sedang hits gitu. Dia menertawakanku, dia bilang, "Hah, modelan kayak lu mau nginep di GH Universal? Levelan lu mah ibis sekali, hahaha," sambil ketawa gitu. Kok gitu banget ya ngomongnya ya? Ya emang kenapa? Kan kalau misalnya kita pergi bertiga gitu, misalnya ya aku sama teman-temanku bagi 3 patungan semalam bisa lah ya. Orang aku juga udah kerja, temanku juga yang lain udah pada kerja. Dia bilang kayak gitu, oke. Udah saatnya deh harus dijauhi ya nggak sih? Kalau kita punya wishlist, lalu sepertinya kita bisa achieve, lalu dia berusaha menjatuhkan, kayaknya emang kita nggak pantas untuk temenan lagi ya nggak sih? Udah terlalu toksik banget gitu. Nah aku tuh ngerasa kayak dalam pertemanan ini sepertinya sudah sangat aneh ya, udah nggak sehat, dan kayak kalau dilanjutin berteman sama orang kayak gitu lagi capek banget, akan hati. Maksudnya bercanda sih, tapi harusnya mana tempat untuk bercanda mana enggak, karena sudah bukan remaja lagi. Saat kejadian-kejadian itu pun ya kita udah 20-an kan umurnya. Kayak udah nggak zaman lagi buat bercandaan ala-ala SMA. No. Ya pada akhirnya pun kita bakalan sadar sendiri sih. Temen kita itu bawa dampak baik buat kita apa enggak. Kalau misalnya dia malah menahan kita untuk terus berkembang, kayaknya harus dijauhi deh. Misalnya kita lari bareng-bareng nih ya, kita jalan, kita lalui proses kehidupan ini bareng-bareng, tapi dalam tengah jalan tiba-tiba satu orang ini berusaha menghambat kita. No, kayaknya kamu harus mengikhlaskan orang tersebut supaya kamu bisa ada di ujung goalsnya, bisa dapetin goals yang kamu mau. Ya namanya juga hidup ya, kadang ada yang harus ada yang disingkirkan biar kita tetap fokus dan berada di jalur yang tepat gitu. Told you you so extra, but I know I'm the same. Love me in spite of my trauma. Give me what I need instead of the drama. So here is the final look untuk makeup tutorial hari ini sambil ngobrolin soal teman yang aku jauhi episode 4. Mudah-mudahan banyak pelajaran-pelajaran yang berharga yang bisa dipetik dari video ini. Aku pengen tahu sih di antara kalian ada gak sih yang ngalamin hal-hal kayak gitu juga, kayak ditusuk dari belakang sama temen deket kayak, atau sahabat atau temen yang udah kita anggap kayaknya temen baik sendiri. Share dong pengalaman kalian, cerita boleh, curhat boleh, langsung di kolom komen di bawah, because sharing is caring. Sekian video kali ini, semoga kalian suka dan semoga videonya menghibur kalian. Jangan lupa untuk tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Jamet Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you next time. Bye.